Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai respirasi. Oke, di sini anggotanya yaitu ada Aditya Nur Azrik, Asti Sifa Alfi Syarini, Ayu Siti Aisyah, Syartika Widya Ningsih, Silvi Cintia Dewi, Sebi Siti Robiah, Widi Syahyudin, dan Wina Winar. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian mengenai respirasi. Respirasi merupakan serangkaian proses penghirupan oksigen melalui organ pernafasan untuk memecah senyawa organik, yaitu CO2, H2O, dan juga energi. Pada hakikatnya, respirasi merupakan reaksi redoks yang dioksidasi menjadi CO2. Sedangkan O2 diserap sebagai oksidator yang mengalami perubahan menjadi H2O. Dalam proses respirasi, energi kimia adenosin trifosfat dikeluarkan sebagai penggerak respirasi. Respirasi pada tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan dilakukan guna untuk keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut. Respirasi sama artinya dengan bernapas. Respirasi tentunya dilakukan oleh semua jenis makhluk hidup tanpa terkecuali. Bagaimana bisa hidup jika makhluk hidup tidak bernapas? Setiap makhluk hidup tentunya bernapas untuk proses kehidupannya. Namun cara bernapas setiap makhluk hidup memanglah berbeda-beda. Proses respirasi pada tumbuhan memanglah berkaitan erat dengan fotosintesis. Nah, yang selanjutnya, kapan tumbuhan melakukan respirasi? Respirasi pada tumbuhan ada kaitannya dengan proses fotosintesis, sehingga dapat disimpulkan bahwa tumbuhan melakukan respirasi di waktu pagi dan siang hari bersamaan dengan proses fotosintesis. Respirasi juga terjadi pada malam hari ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis. Jadi, respirasi terjadi di waktu pagi, siang, dan juga malam hari. Persamaan reaksi dari proses respirasi pada tumbuhan adalah C6H12O6 ditambah O2A6CO2 ditambah H2O ditambah energi. Respirasi terdiri dari beberapa substrat atau senyawa organik yang dioksidasikan ke dalam prosesnya. Substrat respirasi tersebut antara lain adalah karbohidrat, gula atau glukosa, fruktosa, sukrosa, pati, lipid, asam organik, dan protein. Adapun beberapa bagian dari tumbuhan yang paling aktif dalam melakukan respirasi adalah kuncup bunga, tunas, biji yang mulai tumbuh atau muncul akar, ujung batang, dan ujung akar. Ada beberapa tahapan dalam proses respirasi tumbuhan. Di antaranya, oksigen ditangkap atau diserap dari udara bebas di lingkungan sekitar. Kemudian, proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Oksigen atau O2 masuk dalam sel tumbuhan, kemudian mengalami difusi melalui ruang antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari sel tumbuhan melalui proses difusi. Jika O2 sudah diambil dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus asam sitrat, dan transfer elektron. Tahapan-tahapan respirasi. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan perubahan glukosa yang dipecah menjadi dua molekul, yaitu molekul asam piruvat. Peristiwa tersebut terjadi di sitosol. Dalam tahap glikolisis akan menghasilkan dua molekul ATP sebagai energi dan dua molekul NADH yang digunakan untuk proses transport elektron. Kemudian asam piruvat akan diproses di tahap dekarboksilasi oksidatif.
2. Dekarboksilasi oksidatif yaitu proses pengubahan asam pirupat menjadi asetil-CoA dengan melepaskan CO2. Selain asetil-CoA, NADH juga dihasilkan dalam proses ini. Bedanya, asetil-CoA diproses melalui siklus asam sitrat, sedangkan NADH digunakan dalam transport elektron. 3. Siklus Krebs atau daur asam sitrat adalah pembongkaran asam pirupat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Siklus Krebs ini terjadi di membran mitokondria. 4. Transfer elektron yaitu suatu rangkaian reaksi yang melibatkan pembawa elektron. Dalam reaksi ini akan menghasilkan H2O. Dalam proses ini dibantu oleh enzim seperti stikrom, quinone, piridoksin, dan flavoprotein. Jenis-jenis respirasi pada tumbuhan. Respirasi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menjalankan prosesnya. Tahapan proses ini adalah penyerapan oksigen, pemecahan senyawa organik seperti glukosa menjadi CO2 dan H2O, pembebasan energi sebagai pengatur suhu dan proses kehidupan, dan pembebasan CO2 dan H2O. Yang kedua yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi ini biasa disebut dengan proses fermentasi. Kadar oksigen dalam proses respirasi ini sangatlah minim. Laju proses respirasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah suhu, jenis dan jumlah substrat, kelembaban, jumlah oksigen, tipe dan usia dari tumbuhan. Begitu pula dengan respirasi pada tumbuhan kecambah, dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban udara sekitar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.